Jam 8. Si John Lennon. Halo, John Lennon. Iya, Pak. Oh, kamu pimpin doa, kita mulai. Ayo. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat berkesehatan dan berkumpul dalam tim ini dengan keadaan kesehatan penuh. Ya Bapak, kami akan memulai pembelajaran filsafat pendidikan, dan Engkau yang membantu kami dan memberikan kami kepintaran, agar kami dapat mampu menangkap apa yang diberikan Bapak dosen kami kepada kami, dan juga kepada Bapak dosen kami berikan beliau kesabaran dan kepintaran dalam mendidik kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya. Masih 15 orang. Ya, sebagian kalian sudah pada di rumah dan yang masih di asrama isolasi, ada berapa orang dari kalian kelas ini? Ada berapa orang lagi kalian yang masih tinggal di asrama menjalani isolasi? Ini si Christopher, kamu udah di rumah? Masih di asrama, Pak. Oh, kamu masih positif? Mas, enggak reaktif, Pak. Masih menunggu hasilnya nanti, Pak. Oh, hari ini? Iya, Pak. Oke. Ya, inilah ya suasana hatinya juga yang terpapar, dibangun sukacita dan makanan, minuman yang sehat-sehat, minum yang hangat-hangat supaya bisa menolak itu virus ya. Oke, baik, kita coba review ke minggu lalu. Bagaimana materi yang minggu lalu? Ada sesuatu yang muncul dari filsafat Yunani kuno? Apa yang kalian terkesan atau kalian bisa berikan respon untuk pendapat para tokoh filsuf Yunani kuno itu? Atau ada yang menarik dari pandangan para tokoh filsuf Yunani kuno? Suara saya bisa didengar semua? Bisa, Pak. Oke. Apa kesan kalian dengan filsafat Yunani kuno? Kita batasi 6 tokoh ya yang minggu lalu karena itu yang tokoh-tokoh pentingnya. Ada banyak filsuf tetapi ke-6 tokoh itu yang kita ambil karena mereka itulah yang tokoh terpenting yang kita perlu dalami dan pahami bagaimana perkembangan pemikiran filsafat. Ada yang mau memberi respon dari pelajaran minggu lalu? Kalian simaknya pelajaran itu? Halo, silakan. Siapa yang mau memberi respon? Kenapa dibatasi filsafat itu dengan tokoh-tokoh yang kita sebutkan itu dan di Yunani kuno itu? Ya. Bah, dong diperhok kamu, kalian nggak ada perhatikan? Kenapa dibatasi sejarah filsafat itu mulai dari tokoh yang kita pelajari minggu yang lalu itu? Abad ke-5 sebelum Masehi. Kenapa bukan sebelumnya dan kenapa bukan setelahnya? Halo?
Ini kalian nggak buka kamera, kalian perhatikan ya. Ya, siapa mau memberi respon dulu dengan pelajaran kita minggu lalu? Jangan lewat begitu saja, percuma kalian nggak mendapatkan apa-apa. Kalian nggak ada memahami apa-apa. Ya, kenapa dibuat periodenya itu mulai dari tokoh Thales dan kemudian beberapa tokoh yang lain sampai kepada Aristoteles. Kenapa bukan periode yang lain? Ya, Karena ada perubahan pola pikir mitosentris, Pak. oke. Nah, jadi itulah kuncinya ya. Jadi orang yang sebelum berfilsafat, dia berpikir mitos. Mitosentris ya, berpusat kepada mitos. Nah, tetapi kalau orang sudah berpikir filsafat, dia sudah ilmiah. Jadi kalau mitos itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi bukan mengatakan itu tidak benar atau dongeng ya. Beda mitos dengan dongeng ya. Nah, tetapi orang yang tidak berpikir secara ilmiah, dia akan percaya kepada mitos dan bahkan banyak hal-hal yang gaib yang kita katakan dengan istilah kita perdukunan atau klinik atau roh-roh yang tidak bisa dimengerti lah ya, kuasa-kuasa gaib gitu ya. Nah, itu masih mitos. Nah, karena itu tidak akan berkembang di situ pemikiran-pemikiran ilmiah dan itu bukan filsafat ya. Nah, setelah manusia beralih dari pola pikir mitos, mitosentris itu yang berpusat kepada mitos, maka manusia mulai berpikir secara filsafat. Nah, jadi filsafat itu adalah berpikir secara ilmiah dengan data fakta dan bisa dibuktikan. Tapi kalau mitos tidak bisa dibuktikan itu. Nah, jadi berangkat dari pemahaman itu, kalau kalian nanti belajar tafsir Alkitab, khususnya teologi perjanjian lama ya, hati-hati dan jangan jadi tersandung kalau kita ketemu dengan cerita-cerita mitos di dalam Alkitab, tetapi bedanya mitos yang digunakan oleh para penulis di Alkitab dengan mitos yang pada sumbernya, ya kalau nanti akan belajar teori sumber ya di dalam perjanjian lama. Nah, jadi kalau kalian nanti ketemu dengan kisah-kisah mitos, inilah kekayaan Alkitab kita yang membedakannya dengan mitos di dunia kekafiran. Nah, jadi kalau mitos yang diangkat dari kekafiran itu diolah di Alkitab ceritanya, dia berpusat kepada Allah monoteis, ya, Allah monoteis. Tetapi kalau mitos di dunia suku-suku bangsa, agama-agama kafir, nah itu dengan banyaknya ilah-ilah ya, dengan berhala-berhala, dewa-dewa. Tetapi di Alkitab monoteis ya. Nah, jadi itu saja membedakannya. Nah, karena itu kalau nanti kalian ketemu dengan kisah seperti penciptaan Adam dan Hawa, jangan jadi terpuruk kalian memahami bahwa Adam itu hanya satu orang manusia laki-laki, Hawa itu hanya satu orang manusia perempuan. Nah, kalau kita berpikir seperti itu berarti kita terjebak di dalam mitos dan itu tidak akan memberi jawaban. Dan kita akan sesat pikir nanti melihat realita dunia dan alam semesta ini yang memang belum bisa diungkapkan seluruhnya. Nah, karena itu dalam cerita-cerita Alkitab, kalau ada unsur mitos, itu karena memang ketidakmampuan manusia untuk mengungkapkan realita, kenyataan secara historis, secara nyata, tetapi dibuatlah kisahnya, tetapi yang membedakannya dengan unsur-unsur mitos asli dari suku-suku bangsa yang primitif dan yang menyembah berhala, monoteismenya itu ya, hanya Allah tunggal ya, satu Allah.
Nah, jadi karena itu kita akan belajar secara ilmiah, secara filsafat. Alkitab itu jangan lagi terikat kepada mitos dan jangan memahami di dalam kisah-kisah mitos itu justru dianggap sebagai ilmiah, ya. Bisa dipahami. Ini sangat penting saya tekankan sebelum kalian terjun nanti ke mata kuliah tafsir dan teologi Alkitab, ya. Jadi supaya jangan picik berpikir dan kita jangan terjebak kepada kisah-kisah mitos yang ada di dalam Alkitab. Di Alkitab ada banyak kisah mitos, tetapi bedanya itu tadi, ya. Di dalam Alkitab hanya kepada Allah Yahweh itu, ya. Tuhan ya Abraham, Ishak dan Yakub itu. Oke, itu perlu saya tekankan supaya kalian betul-betul matang memahami dan bersikap secara ilmiah nanti dalam masuk kepada kisah-kisah mitos dan juga dalam penggalian tafsir dan teologi Alkitab. Oke, itu sangat penting, ya. Sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Halo, Pak. sudah paham? Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi kita akan lanjut. Bagaimana dengan tugas-tugas kalian yang saya kasih kemarin itu sudah bisa dikumpulkan semua? Ya, karena minggu depan kita rupanya sudah mid semester. Jadi mid semester kita selesaikan semua tugas-tugas dulu, ya. Ya. Jadi bagaimana, Pak? Ya, Saya nanti, kirim, Pak. ya, nanti kalau sudah dikumpul semua dikirim ke saya sekaligus, ya, Pak Ketua, ya. Oke. Kapan waktu terakhirnya, Pak? Ya, secepatnya lah kalau kalian sudah bisa hari ini. Tapi ya kalau belum, minggu depan terakhir lah, ya. Karena minggu depan kita ujian semester, mid semester, ya. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, dikerjakanlah dengan sukacita, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada lanjutan pelajaran yang minggu lalu. Ya, minggu lalu zaman Yunani kuno, ya. Ya, sekarang kita masuk sejarah perkembangan pemikiran filsafat yang disebut zaman kegelapan. Bisa dilihat share screen, saya sudah kirim di share screen. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya, zaman kegelapan. Nah, ini menarik sekali tetapi juga harus kita jadikan keprihatinan dari pihak gereja, ya, dari pihak orang-orang Kristen. Nah, jadi zaman kegelapan di masa gereja sudah menjadi agama negara, kekristenan sudah menjadi agama negara, ya. Jadi abad pertengahan dimulai sekitar tahun 400-an lah, ya, abad ke-5 sampai abad ke-10. Nah, tetapi setelah abad ke-10 itu, nah disitulah nanti kita akan lihat luar biasa keprihatinan dunia oleh karena kekristenan yang sudah ambruk secara moral dan juga dalam tafsir-tafsir Alkitab secara teologi, ya. Jadi kehancuran kekristenan itu juga terjadi ketika gereja tidak lagi memikirkan atau tidak memberi peluang kepada pemikiran-pemikiran ilmiah, tetapi jadi didominasi oleh doktrin-doktrin yang justru jatuh kembali kepada dunia mitos yang tadi kita bicarakan itu, ya. Ya, zaman kegelapan, dikatakan zaman kegelapan karena kuasa gereja setelah gereja menjadi agama negara, ya, setelah pertobatan Kaisar Konstantin tahun 313, kalian nanti belajar di sejarah gereja, ya. Terjadi sesuatu yang sangat euforia, kebanggaan, kehebatan, glamornya kekristenan setelah menjadi agama negara, ya. Setelah gereja itu diresmikan menjadi negara punya, ya, dan harus diwajibkan semua seluruh manusia di kerajaan kaisar waktu itu, kekaisaran Romawi waktu itu, wajib untuk
menjadi Kristen ya. Nah, tetapi satu sisi disitulah terjadi banyak penindasan kepada pemikiran-pemikiran filsafat. Nah, jadi pada periode zaman gereja setelah diakui oleh negara, seluruh unsur-unsur kekristenan itu disamaratakan dan dijadikan seperti aset negara. Dan kemudian struktur gereja pun menjadi disesuaikan dengan struktur kekaisaran atau kerajaan. Nah, karena itu kalau kita memperhatikan bagaimana gereja setelah pertobatan Kaisar Konstantin, gereja itu sungguh-sungguh mempunyai kekuasaan yang bahkan absolut. Tetapi justru disitulah orang-orang yang berpikir ilmiah, para filsuf-filsuf yang lanjutan dari Yunani kuno itu ya, justru ditekan dan ditindas dan bahkan dihukum mati. Dan di sini sejarah panjang yang disebut sebagai zaman kegelapan. Ya, nyaris tidak mengalami perkembangan dalam aspek kehidupan ilmiah ya. Jadi berpikir filsafat jadi bahkan ditentang oleh gereja karena otoritas gereja yang sangat luar biasa. Dan jatuhnya kredibilitas institusi gereja karena sikap tindak tanduk dan kebijakannya yang menyimpang dari ajaran kitab suci. Nah, inilah yang menjadi penyebab disebut jadi zaman kegelapan. Karena orang-orang yang berpikir ilmiah jadi ditindas dan bahkan dianggap sebagai penyesat. Pertentangan antara gereja dan para raja yang pro dengan para ulama filsafat. Karena itu, pada masa ini mengalami kemunduran orang-orang yang berpikir ilmiah, yang filsuf-filsuf itu. Nah, karena kuasa gereja dan bahkan pastor-pastor, para penguasa gereja yang menghasilkan pemikiran-pemikiran dalam tanda petik ilmiah, tetapi justru sudah menjadi alat kekuasaan. Nah, memang ada beberapa ya, banyak juga yang muncul pemikiran-pemikiran ilmiah, tetapi sudah dihubungkan dengan doktrin Alkitab, doktrin gereja, bukan doktrin Alkitab ya. Justru doktrin Alkitab itu jadi ditambahi bumbu-bumbu dan banyak sekali unsur-unsur mitos yang digunakan oleh gereja dan bahkan jadi menakut-nakuti umat. Nah, jadi disitulah otoritas kuasa gereja yang sudah menekan dan bahkan merampas kebebasan manusia pada waktu itu untuk berpikir secara ilmiah, lepas dari struktur gereja. Nah, jadi sangat luar biasa cara hidup gereja dan para pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu, sehingga orang takut berpikir hal-hal yang di luar doktrin gereja. Nah, jadi Alkitab itu juga ditafsirkan menurut kepentingan atau keinginan para pemimpin gereja, para pastor pada waktu itu. Sampai kemudian nanti kita akan lihat ya, munculnya reformasi. Nah, jadi periode yang sangat panjang ini disebut sebagai zaman kegelapan justru karena kekuasaan gereja yang sudah menjadi kekuatan yang sama dengan kerajaan atau politik ya. Nah, jadi gereja justru penguasa politik pada waktu itu dan bahkan menjadi klaim kebenaran ya. Jadi kalau bertentangan atau berbeda dengan doktrin gereja itu dianggap sesat dan bisa dibunuh, bisa diinkuisisi, bisa dibunuh dengan atas nama agama, atas nama gereja ya, bahkan dengan atas nama firman Tuhan. Nah, jadi sangat menyeramkan. Jadi mirip-mirip seperti itulah juga yang mau kembali atau pada masa kejayaan Islam kemudian nanti kita lihat ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh gereja pada abad pertengahan itu, satu sisi gereja itu sangat dominan karena sudah menjadi sama dengan kekuasaan negara, tetapi satu sisi justru menghancurkan kebebasan berpikir
dan penemuan-penemuan ilmiah dan jadi orang takut untuk berpikir berbeda dan berpendapat hal-hal yang hasil temuannya, karena akan di inkuisisi ya, akan dibunuh. Ya, para raja membatasi kebebasan berpikir sehingga filsafat seolah-olah mati. Ilmu menjadi beku, kebenaran hanya menjadi otoritas gereja. Ya, setelah tahun 476 Masehi, nah ini masa jayanya kekristenan lah ya, setelah kekristenan menjadi agama negara ya. Bangsa-bangsa Germanik di Eropa ya, di Eropa itu yang disebut bangsa-bangsa Germanik ya. Ya, Jerman ya, terutama karena ras Arya itu ya, itu yang kemudian Hitler yang sangat luar biasa membuat ras Arya itu sebagai di atas segala-galanya ya. Makanya dikatakan waktu Hitler itu Deutsch über alles ya, Jerman di atas segalanya. Karena itu juga orang Yahudi ditindas dan bahkan digenosid, dan itu kisah yang sangat menyedihkan sampai sekarang. Dan kita juga jadi cacat secara kekristenan ya. Nah, jadi setelah tahun 476 Masehi itu, bangsa-bangsa Germanik menaklukkan bekas kekaisaran Romawi dan hancurlah, runtuh kekaisaran Romawi oleh karena ditaklukkan oleh bangsa-bangsa Germanik yang suka perang itu, suka membunuh. Dan mereka itu yang didukung juga dan menjadi orang Kristen ya oleh gereja. Dan mereka ini menjadi bangsa yang suka perang. Nah, karena itu mereka menyingkirkan tradisi Romawi kuno, termasuk juga filsafat Yunani. Nah, jadi inilah yang sangat memprihatinkan ya bagi kita sekarang ini melihat sejarah yang disebut zaman kegelapan ini ya. Nah, jadi bangsa-bangsa Germanik yang suka perang itu ya mirip dengan aliran Wahabi yang di Arab dan yang sekarang juga mau muncul di Indonesia ini ya atas nama agama. Mereka menghancurkan juga segala unsur-unsur peninggalan dari gereja ortodoks atau gereja mula-mula, sehingga mereka ini juga mengambil alih kekuasaan di Eropa dan sudah hancur runtuh kekaisaran Romawi ya. Dan mereka jadi berkuasa seperti raja-raja dan sudah pecah kekaisaran Roma itu di bangsa-bangsa Eropa yang cukup luas waktu itu, muncullah raja-raja. Dan inilah kekuasaan yang saling berperang satu dengan yang lain untuk berebut kekuasaan dan pengaruh. Dan mereka sudah Kristen. Dan mereka itu kerajaan-kerajaan Kristen ya, tapi saling perang. Nah, dengan tidak adanya kekaisaran Romawi, Eropa pada awal abad pertengahan tidak memiliki kerajaan besar atau struktur politik lainnya sebagai kekuatan yang terpusat tunggal. Nah, jadi hanya ada masa pemerintahan Kaisar Frank Karlemagne, itu pun hanya periode yang singkat karena itu tidak berpengaruh. Kebangkitan monatisisme, yaitu para klerus, pemimpin-pemimpin gereja atau pastor ya, pemimpin agama, menjadi sebuah gerakan yang sudah kemudian berkuasa untuk politik, juga berkuasa dalam ilmu pengetahuan. Nah, karena itu kebangkitan monastisisme ini jadi melenyapkan segala bentuk-bentuk kekuatan atau potensi yang ada di masyarakat yang berbeda dengan pemerintahan atau kekuasaan kelompok-kelompok kerajaan-kerajaan di negara-negara Eropa itu. Ya, abad pertengahan merupakan sebuah periode panjang sejarah Eropa dikarenakan adanya kekuasaan agama yang bersifat absolut dari gereja membatasi para filosof dalam berpikir.
Sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang. Karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan dan bahkan keyakinan yang sudah melenceng, sehingga banyak lagi unsur-unsur mitos yang dipakai, digunakan untuk mengintimidasi dengan atas nama kebenaran Tuhan, ya. Dan di situ tafsir Alkitab juga banyak penyimpangan. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dari keyakinan para gerejawan, maka filosof tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat sampai pada hukuman mati. Nah, jadi banyak sekali pada periode itu para ilmuwan akhirnya dihukum mati, dan termasuk juga Kopernikus, ya, dan banyak lagi tokoh-tokoh filsafat yang lain, walaupun akhirnya jadi disesali oleh gereja, ya. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah penyimpangan dan peristiwa sejarah yang kelam, seperti keterbelakangan ilmu pengetahuan, maraknya mitos dan tahyul, dan inkuisisi. Nah, jadi ketiga hal ini menjadi sangat mengerikan, ya. Keterbelakangan ilmu pengetahuan dan maraknya mitos serta tahyul-tahyul. Disitulah kemudian yang Martin Luther juga dengan keras, tegas, dan sangat berani dia, ya, melawan semua itu untuk kembali kepada Alkitab. Nah, jadi apa yang dialami oleh Martin Luther inilah latar belakangnya yang sudah ratusan bahkan sampai 1000-an tahun berkuasa, ya. Martin Luther kan 1500, ya, 1517. Tetapi dengan kekuasaan gereja pada waktu itu setelah pertobatan Kaisar Konstantin Agung tahun 313, ya, 1000 tahun lebih. Bagaimana kekuasaan gereja yang sangat luar biasa bengis dan penuh dengan doktrin-doktrin yang tahyul, mitos-mitos itu, bahkan dengan menghukum mati orang-orang yang berbeda pendapat dengan gereja. Ya, era ini ya, orang Romawi lebih sibuk dengan masalah keagamaan, sedangkan ilmu pengetahuan kurang diperhatikan. Para ilmuwan hampir semua adalah para teolog. Nah, jadi para pemimpin agama justru menjadi ilmuwan. Dan disitulah banyak sekali penyimpangan juga dalam menggunakan kekuasaan gereja. Sehingga aktivitas ilmiah berkaitan erat dengan keagamaan. Jadi kalau ada pendapat-pendapat ilmuwan yang berbeda dengan gereja dianggap sebagai bidat atau sesat. Semakin populernya mitos-mitos oleh gereja menekan ilmuwan. Nah, kembali lagi kan. Nah, itu tadi yang saya mau tegaskan di awal filsafat Yunani, ya. Kenapa dikatakan orang berfilsafat atau berpikir ilmiah? Karena dia sudah bisa lepas dari mitos. Tetapi sekarang ini kembali lagi mengangkat mitos, ya. Jadi gereja juga mengembangkan mitos-mitos yang bahkan penuh dengan segala ragam kekafiran, berhala-berhala, dan juga makhluk-makhluk yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, sehingga pemikiran manusia pada waktu itu pun menjadi penuh dengan tahyul, dengan mitos, dengan roh-roh, ya, dan juga dengan arwah-arwah. Dan disitulah gerakan Martin Luther itu sungguh-sungguh menjadi sebuah reformasi yang sangat berani dia menolak itu semua. Nah, jadi menekan ilmuwan, menghentikan semua kemajuan ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan, matematika, dan sains justru melesat di dunia Islam. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan sejarah lahirnya Islam, ya, di Arab, itu Muhammad tahun 500-an sekian, ya, 600-an, tahun 600-an lah munculnya Islam, ya. Nah, justru menjadi peluang kesempatan bagi gerakan Islam kemudian hari, dan itu nanti
lanjutan dari periode ini, itu yang disebut dengan perang-perang salib ya. Nah, jadi sangat memprihatinkan dampak dari kekuasaan gereja yang sudah menghambat pemikiran ilmiah. Ya, perkembangan ilmu pengetahuan, matematika, dan sains justru melesat di dunia Islam. Didukung oleh literatur Yunani dan teks-teks kuno lainnya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, itulah kemajuannya Islam. Apalagi setelah masa Kesultanan Ottoman ya, yang merebut Tanah Suci, yang itu juga sampai sekarang menjadi konflik dunia ya. Nah, jadi ini sangat memprihatinkan. Tetapi yang kita mau lihat di sini bagaimana gereja sudah jatuh kembali kepada tahyul dan penguasa-penguasa otoriter ya, bahkan sampai melakukan tindakan pembunuhan atas nama kebenaran agama ya, atas nama Tuhan. Nah, jadi ini yang kita harus refleksikan. Nanti kalian bagaimana juga mengamati kondisi dan konteks gereja ketika gereja itu sudah penguasa tunggal yang menentukan kebenaran. Nah, jadi di situ orang tidak akan berani lagi berpikir yang berbeda dengan gereja, maka matilah segala bentuk kreativitas dan olah pikir ilmiah. Ya, tetapi kalau sekarang ya memang sudah tidak mungkin lagi ya, justru kebalikannya. Jadi kontrasnya ya, karena justru gereja sekarang sudah semakin ditinggalkan. Dan itu bentuk-bentuk apanya ya, kontrasnya yang melawan atau memprotes kepada gaya kepemimpinan yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan zaman. Nah, ini harus kita perhatikan dengan cermat karena kecenderungan agama juga mau berkuasa, bahkan menguasai hajat hidup kemanusiaan sehingga manusia juga tidak punya kebebasan. Nah, ini harus kita refleksikan, dan kalaupun kalian tertarik, saya sangat senang kalau ada kalian yang mau menggali ini untuk mengingatkan gereja kita supaya jangan terjadi lagi seperti masa kekelaman yang cenderung kita lihat sekarang ini ya, kekuasaan gereja kita apalagi dengan yang berpusat ke satu tokoh, satu manusia gitu ya, apalagi yang dikatakan dengan pendeta sentris. Nah, ini sangat berbahaya dan nanti dampaknya akan seperti ini. Nah, tetapi karena perkembangan dunia dengan teknologi ini sudah pasti nggak mau tunduk lagi kepada gereja ya. Bahkan nanti gereja kosong dan hanya tinggal orang-orang yang orang fanatik atau orang-orang bodoh, orang yang tidak punya kreativitas yang tinggal nanti di gereja. Nah, jadi ini harus menjadi bagian dari refleksi yang harus kita ingatkan gereja kita ya, apalagi HKBP ini dengan kekuasaan tunggal itu ya, sangat luar biasa, dan pendeta sentris itu. Ini harus kita koreksi dan harus kita sadarkan bahwa gereja jangan berperilaku seperti kekuasaan dunia. Nah, karena itu perkembangan ilmu pengetahuan, matematika dan sains jadi mati dan muncul di sebelah. Nah, inilah ya. Ya, ini bukan satu kebetulan ya, tetapi juga ini Tuhan mengingatkan, dan jangan-jangan ini juga menjadi penggenapan dari nubuatan Alkitab itu ya. Karena apa yang diingatkan oleh Tuhan Yesus itu sudah mulai terjadi ya, di gereja juga, bahkan dengan atas nama agama juga, dan apa yang dikatakan sebagai antikristus itu ya, orang-orang yang berjubah agama, berjubah sebagai tokoh-tokoh rohaniwan tetapi menjadi penguasa atau bahkan perilakunya bersikap amoral, dan kembali lagi kepada pola pikir mitos dan hantu-hantu atau datu-datu ya kalau kita katakan ya. Nah, jadi ini sangat memprihatinkan dan tidak bisa menerima kritik dan tidak bisa berpikir ilmiah, tidak memberi kebebasan bagi orang untuk berpikir ya. Ini menjadi ancaman. Ya, di pihak Islam, di dunia Arab ya, diterjemahkan buku yang sangat luar biasa yang kemudian menjadi kekuatan pemikiran modern kemudian ya.
buku kompendatif tentang perhitungan dan penyelesaian dan penyeimbangan. Dan itulah yang disebut Al-Jabar. Nah, jadi Al-Jabar itu dari bahasa Arab, dari orang Arab itu ya. Itu dari Islam ya. Itu tokohnya Al-Khawarizmi. Tahun 780 sampai 850 Masehi. Nah, jadi orang-orang Islam dengan gerakan Islam yang sangat kuat itu kemudian didukung oleh kekuasaan setelah Ottoman sudah menguasai dunia ya. Dan itulah yang terjadi perang-perang salib, sangat panjang, sangat banyak korban nyawa dan sangat memprihatinkan. Kalau kalian belajar nanti sejarah gereja ya, coba didalami karena sesama orang Kristen pun, dan bahkan itu jadi kesempatan juga bagi gereja barat ya. Gereja barat itu Eropa Barat ya, yang berpusat tadinya di Roma, tetapi karena sudah pecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan di bangsa-bangsa Eropa itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk membunuh kepada orang Kristen yang di timur ya, Kristen Timur, Ortodoks Timur. Nah, ini juga sangat memprihatinkan. Jadi perang-perang salib itu juga menjadi pemaksaan bagi orang Kristen dari semua aliran untuk ikut memerangi Islam. Nah, sementara di kekristenan Timur mereka tidak mau berperang karena mereka itu sangat tekun dengan agama. Itu yang disebut Ortodoks Yunani atau Ortodoks Timur ya. Dan justru mereka jadi diserang, dibunuh oleh orang-orang Kristen dari Eropa Barat ini karena yang mereka ini suka perang. Nah, jadi ini sangat memprihatinkan. Nanti kalau kalian belajar sejarah gereja, tolong kalian cermati itu, siapa dosennya, supaya kalian juga semakin banyak tahu ya. Jadi ini sejarah gereja yang kelam ini, makanya disebut sebagai periode kegelapan ya. Era ini banyak terjadi perang, kelaparan, dan pandemi yang menghancurkan populasi di Eropa dan Asia karena menyebar di sepanjang rute perdagangan. Nah, jadi Eropa dan Asia itu ketemunya di Palestina. Nah, karena itu orang-orang Eropa yang mau merebut wilayah dan orang Arab yang dari selatan, dari timur ya, Eropa itu barat dan utara ya, Arab dan Islam itu dari timur dan selatan ya, dari Jazirah Arab ya. Jadi ketemunya di Palestina, itulah Yerusalem, dan itu menjadi pusat pertikaian dunia sampai sekarang. Nah, jadi untuk rebut kekuasaan, rebut wilayah karena pengaruh juga itu menjadikan peperangan yang sangat memprihatinkan. Dan kebetulanlah pada waktu itu rupanya ya lebih seram dari yang kita alami sekarang, pandemi waktu itu yang disebut wabah Black Death itu ya terjadi, yang menelan hampir 200 juta jiwa. Bayangkan. Waktu itu barangkali paling banyak itu 1 miliar penduduk dunia ini ya. Paling banyak waktu itu. Tetapi harus mati 200-an juta jiwa. Artinya 1/5 penduduk dunia mati karena pandemi. Nah, jadi sangat memprihatinkan. Dan kayaknya kalau kita mau renungkan, refleksikan, jangan-jangan itu juga peringatan Tuhan pada waktu itu, tetapi juga tidak membuat gereja bertobat, tetapi setelah Martin Luther lah baru terungkap semua ya. Karena orang nggak berani memprotes gereja pada waktu itu. Dan terutama karena sudah menjadi kekuasaan negara-negara Eropa itu dengan gerejanya masing-masing, kekuatan pemimpin gerejanya, jadi berkolusi bersatu dengan kekuatan politik demi untuk menyerang Islam yang merebut tanah Palestina, tetapi sekaligus juga menyerang orang-orang Kristen atau gereja yang lain yang tidak mau ikut berperang. Nah, jadi ini sangat memprihatinkan ya. Terjadi pandemi yang sangat luar biasa sampai 200-an juta jiwa. Sementara penduduk waktu itu ya paling ada 1 miliar ya. Nah, jadi sangat memprihatinkan itu. Ya, secara garis besar filsafat abad pertengahan dapat dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode skolastik Islam, nah itu yang tadi ya, dan periode skolastik Kristen. Nah, ini tokoh-tokoh agama ulama Islam itu yang tadi nanti kita lihat juga sedikit ya. Mereka maju pesat
karena menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani kuno, buku-bukunya Sokrates, Plato, Aristoteles diterjemahkan dan terciptalah ilmu yang disebut aljabar. Dan itu yang berkembang sampai sekarang menjadi matematika, fisika, dan segala macam ya. Nah, jadi itu tokoh-tokoh skolastik Islam ya, ulama-ulama Islam. Dan di pihak Eropa atau Kristen, skolastik Kristen, tetapi juga jadi penindasan kepada ahli-ahli filsafat dan tokoh-tokoh ilmuwan yang akhirnya banyak dibunuh oleh gereja atas nama kebenaran agama ya. Pada periode skolastik Islam, para filsuf Islam mengenalkan filsafat Aristoteles diantaranya. Ini sangat terkenal, ini tokoh Islam yang sangat terkenal sampai sekarang ya. Ibn Rushd. Ia mengenalkan kepada orang-orang barat yang belum mengenal filsafat Aristoteles. Nah, karena periode yang begitu panjang, jadi apa yang tadinya digali oleh para filsuf Yunani kuno, yaitu masih ada di wilayah Eropa ya, antara Eropa dan Asia, tetapi masih termasuk Kekaisaran Romawi pada waktu itu ya, filsafat Yunani, justru tidak dipedulikan oleh gereja, tetapi setelah munculnya Islam, itulah yang diambil oleh tokoh-tokoh Islam menjadi kekuatan ilmuwan Islam itu ya, dan sampai sekarang itu menjadi ilmu yang menghantarkan dunia ini kepada modernisasi. Para ahli pikir Islam yang lain yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali dan lain-lain, ini tokoh-tokoh besarnya ya. Nah, jadi kita perlu belajar dan koreksi diri seperti saya katakan tadi, ketika gereja sudah anti kepada kebebasan berpikir, terutama sudah menjadi kekuasaan tunggal, di situ orang akan banyak tertinggal dan kebodohan ya. Dan hati-hati ketika gereja kita juga sudah menjadi kekuasaan politik yang dekat dengan pemerintahan dan kerajaan, yang bahkan juga cenderung kepada hal-hal yang bersifat materialistis dan perilaku-perilaku amoral. Nah, disinilah kita harus diingatkan bagaimana kita jangan sampai lagi terulang sejarah kelam zaman kegelapan yang disebutkan ini ya, untuk di masa modern ini. Ya, mereka itulah yang memberi sumbangan yang sangat besar bagi para filosof Eropa yang menganggap bahwa filsafat Aristoteles, Plato, dan Al-Quran adalah benar. Nah, jadi tokoh-tokoh Islam itu justru menancapkan potensi mereka mempengaruhi dunia Eropa pada waktu itu dengan filsafat Aristoteles, Plato, dan Al-Quran, ajaran Al-Quran itu ya. Nah, jadi ini sangat luar biasa pengaruhnya kepada dunia sampai sekarang ini ya. Nah, nanti kalau kalian juga belajar sedikit tentang sejarah Islam ya, bagaimana perkembangan Islam itu begitu pesat, juga didukung karena orang-orang skolastik Islamnya itu ya, orang-orang pintar atau ulama-ulama Islam yang memanfaatkan filsafat Yunani kuno itu. Tetapi justru di gereja abad pertengahan tidak menghargai pemikiran-pemikiran filsafat Yunani kuno itu. Ya, namun dalam kenyataannya bangsa Eropa tidak mengakui atas peranan ahli pikir Islam yang mengantar kemodernan bangsa Barat. Nah, jadi ini jadi malu hatilah gitu ya, bahwa orang Eropa itu maju karena pengaruh Islam juga ya, karena pengaruh dari filsafat Aristoteles, Plato yang diterjemahkan oleh ahli-ahli Islam dan tentu sudah bercampur dengan tafsir atau pemahaman Al-Quran dan kitab suci Islam itu ya, termasuk juga kekuatan politiknya setelah menjadi kekuatan politik yang besar, terutama pada masa Kesultanan Ottoman. Ya, nanti kita lihat ya selanjutnya. Oke, sampai di sini saya pikir supaya kita mendiskusikannya dengan secara bebas, luas, dan panjang lebar. Silahkan kita memberikan respon dan juga mendiskusikannya. Saya tutup ya share screen-nya.
Yuk, silakan. Kita pakai waktu untuk diskusi. Ini masa kekelaman yang sangat memberikan inspirasi sekaligus keprihatinan bagi kita ya. Silakan Boy Sandro. Iya Pak, saya ingin bertanya Pak. Ini apakah zaman modern ini akan terjadi zaman kegelapan ini? Pak, karena kita tahu Pak banyak pemimpin gereja yang menyimpang dari ajaran kitab suci. Apakah itu termasuk zaman kegelapan? Kalau menuju ke zaman itu Pak, kalau misalnya seperti itu, bagaimana cara kita untuk mengembalikannya ke jalan yang lebih baik lagi? Seperti itu Pak. Ya, mau lihat ya Mak, luar biasa ya. Syukurlah kalian juga mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan kuliah ini. Dan itulah yang saya harapkan bagi kalian. Terutama kalian yang sekarang ini sedang belajar di STGH ya. Saya bersyukur sekali kalau kesempatan ini kalian bisa terbuka mata hati dan juga intelektualitas kalian dengan pelajaran ini, melihat bagaimana perkembangan filsafat, dan kita juga sadar akan pengabaian gereja pada waktu itu. Ya, sekarang apa yang kamu tanyakan itu segalanya mungkin terjadi. Dan itu bisa jadi seperti yang ada di gereja kita. Ketika gereja kita juga sudah kembali kepada bentuk-bentuk kekuasaan dan juga bahkan amoral ya, perilaku para para pemimpin rohani ya, maka akan terjadi kegelapan. Nah, sementara di pihak dunia dengan kemajuan teknologi itu tidak akan mau mundur lagi. Nah, karena itu kita harus ingatkan. Dan ini yang saya mau sampaikan kepada kalian pesan ini ya. Supaya kalian, ya saya secara khusus ini secara pribadi ya sangat bersyukur kalau saya mendapatkan kesempatan mengajar kalian ya. Kita belajar di dalam kampus ini ya STGH. Terutama pertama karena kalian sudah menjadi sarjana. Bukan lagi seperti abang-abang kalian yang lalu ya, yang non gelar SGH ya. SGH itu non gelar dan itu nggak bisa menjadi sarjana. Mereka harus masuk kuliah lagi di perguruan tinggi yang lain supaya bisa menjadi S1 sarjana. Tetapi kalian sudah S1. Nah, inilah modal kalian yang saya sangat harapkan kalian kembangkan, majulah, dan kalian bisa mengambil bidang-bidang ilmu pengetahuan atau jurusan-jurusan yang lain yang kalian ingin kembangkan ya. Nah, karena kalian sudah nanti menjadi sarjana pendidikan dengan S1, itu nanti bisa dikembangkan dengan berbagai disiplin ilmu yang lain. Bukan hanya harus teologi. Tetapi modal kalian inilah yang harus memberikan basic bagi kalian untuk melakukan pembaharuan bagi gereja. Ya kalau kalian di HKBP ya puji Tuhan lah ya. Tapi di gereja manapun kalian, tetapi inilah modal kalian. Potensi kalian dengan kependidikan yang kalian dapatkan, gelar dan juga pengetahuan, potensi kalian untuk bisa dikembangkan menjadi S2 dan S3. Tapi saya harap kalau kalian sudah nanti menjala tohonan, tetaplah guru huria, jangan jadi pendeta. Karena tohonan itu sama saja. Cuma pola pemikiran kita, mindset gereja kita ini yang sudah mundur akhir-akhir ini sehingga menjadi pendeta sentris. Nah, saya berharap kalian ini menjadi sarjana-sarjana pendidikan, nanti kalian kembangkan lagi, tetapi tetap teologi, tetap menjadi pelayan gereja dan tetap dengan tohonan guru huria kalian itu ya. Dan jangan kalian minder kepada pendeta atau tohonan yang lain, karena semua tohonan itu sebenarnya sama, atau kalian jangan jadi rendahkan tohonan yang lain. Kalau kita memahami tohonan dalam arti teologi, semua itu dari Tuhan dan semua harus sama. Tidak hierarkis. Tohonan itu bukan hierarkis itu. Nah, jadi kalau hierarkis itu sudah kembali lagi kepada Katolik yang dulu, ya sistem pemerintahan itu sudah ditiru. Hierarki pemerintahan atau negara Romawi yang sudah hancur itu ya, yang itu menyebabkan pemberontakan negara-negara Eropa itu yang akhirnya jadi muncul kerajaan-kerajaan kecil yang punya ambisi, punya kekuasaan, punya juga doktrin yang menurut kemauan mereka. Dan itulah abad kegelapan yang kita bicarakan ini. Nah, saya harap kalian terinspirasi dengan
zaman kegelapan yang terjadi di sebelum abad modern ini ya, yang menghantarkan kepada reformasi Martin Luther itu. Nah, saya berharap juga HKBP harus terjadi pembaharuan. Jangan lagi kembali kepada kegelapan. Karena perilaku dan sikap, mindset gereja dan para pemimpin gereja ya, yang tidak memberikan kebebasan berpikir dan tidak menghargai perbedaan. Termasuk juga dengan tohonan ya. Nah, jadi kalau kalian nanti sudah menjadi guru huria, tetaplah tohonan guru huria. Tidak boleh dibuat bertingkat-tingkat hierarki gitu ya tohonan. Tohonan itu sama saja. Sekecil apapun wewenang tugas tohonan itu, tetapi dia sama di hadapan Tuhan dan dia harus punya posisi yang harus dihormati di tengah-tengah pelayanan gereja, dalam arti dia punya peran yang sama dengan posisi yang sama dengan para tohonan yang lain. Nah, jadi saya pikir dengan kalian sudah mendengarkan bagian dari pelajaran kita ini, kalian juga terinspirasi dan bangkit kesadaran bahwa ada banyak juga yang harus kita perbaiki di gereja kita ini, termasuk juga doktrin-doktrinnya. Ya, kalau kalian nanti mau mendalami lagi dengan eklesiologi ya. Ya, secara khusus kalau kalian mau diskusi nanti, kita kasih waktu dengan Ibu Hibur ya, karena Ibu Hibur Yanti dia mendalami S2-nya itu tentang struktur gereja ya. Dan dia tentu sudah melihat ada banyak hal yang harus diperbaiki di gereja kita yang sudah cenderung kepada hierarki ya. Kekuasaan di gereja itu juga terjadi kekuasaan. Bukan lagi pelayanan, bukan lagi untuk dunia, untuk melayani orang-orang yang tertinggal dan yang miskin ya. Kita lihatlah nanti bagaimana perkembangan gereja kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini. Pasti akan prihatin. Oke, siapa lagi? Atau bisa memberikan sedikit apa, Boy? Sedikit jawaban yang memenuhi dari kebutuhanmu itu? Halo, Boy? Apa? Bisa menjawab? Jawaban saya itu bisa kamu pahami atau bisa menjawab pertanyaanmu itu? Bisa, Pak. Oke, baik. Si Petra, silakan. Ya, Pak. Tapi sebelumnya izin matikan kamera ya, Pak, karena masalah Oke. jaringan. Yuk. Saya ingin berpendapat, Pak, dari penjelasan Bapak tadi, mungkin semuanya lebih baik di masa lalu. Mungkin kita sering mendengar kalimat ini dari orang tua atau mungkin kakek nenek kita sebelumnya. Mereka berpendapat bertumbuh sangat baik dibandingkan kita sekarang yang serba menggunakan internet. Ya. Mereka bisa tumbuh tanpa internet. Jika Ya. kita lihat kehidupan sekarang, Ya. anak kecil sekalipun tidak lepas dari yang namanya media sekarang. Saya sangat setuju dengan pandangan dari orang Romawi tadi, dari penjelasan Bapak tadi, namun sama halnya dengan penderitaan yang dialami oleh orang zaman dulu. Siapa yang melawan dari ajaran pada saat ini, jika kita kembali kepada pemikiran zaman Romawi, mungkin akan musnah dengan sendirinya. Ya. Dan bisa mungkin kita dinamai dengan namanya ketinggalan zaman. Namun kehidupan sekarang kita harus bisa menyeimbangkan masalah keagamaan dengan ilmu pengetahuan tadi. Ya. Kami atau mungkin saya sendiri sangat setuju dengan pendapat Bapak tadi bahwa kami sekarang ini harus bisa mengingatkan di dalam kehidupan jemaat bahwa pentingnya kehidupan pengetahuan dengan keagamaan tersebut. Terima kasih, Pak. Ya, betul. Ya, jadi kalau dengan perkembangan teknologi internet sekarang ini, ada memang bahayanya kalau kita tidak dewasa atau kita membiarkan anak-anak tidak dituntun ya. Tetapi sangat luar biasa peluang kesempatan untuk kemajuan peradaban dan juga iman kalau kita gunakan, kita kemas dengan baik. Nah, satu sisi kita harus bersyukur kalau Evorus kita sekarang ini sudah sangat mengembangkan menggunakan potensi-potensi internet ya, IT dengan kepentingan masyarakat, kepentingan gereja, pelayanan gitu ya. Dan kita juga harus kejar dan gunakan itu.
Nah, karena itu kalian saya harapkan juga piawai menggunakan medsos, tapi jangan gunakan untuk hal-hal yang negatif. Dan ini keprihatinan kita ya, saya sangat prihatin kalau para pendeta dan juga orang-orang yang mengatakan dirinya rohaniwan tetapi menyalahgunakan internet. Contohnya, ya jadi di internet dia berbuat apa ya namanya selfie-selfie kah atau keluhan-keluhannya di situ. Waduh. Kalau yang positif mending, ada keluhan yang negatif yang akhirnya memicu emosi dan berprasangka buruk orang atau menjadi negative thinking begitu ya, atau mengajarkan yang tidak baik kepada jemaat. Kok kita bertikai dari internet, dari WA, dari segala macam medsos itu ya. Dan itu kekanak-kanakan. Dan kita jangan seperti itu. Jangan semua keluh kesahmu kamu sampaikan di medsos itu. Karena itu bisa digunakan untuk yang digunakan iblis untuk merusak atau memecah belah. Nah, karena itu dewasalah kita menggunakannya. Nah, gunakan itu untuk mencari ilmu atau menyebarluaskan kebenaran firman Tuhan, mengajar, mendidik, mendedikasi ya. Ya, karena itu saya juga sangat apa ya, sangat berharap kalau kalian juga jago bermain internet. Tapi beredukasi ya, punya nilai-nilai edukasi, mendidik gitu. Jangan jadi emosinya semua dicurahkan di situ. Itu kebodohan, tidak menggunakan dengan baik itu. Nah, jadi kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, nah apalagi dalam hal ini ya, saya sungguh ingatkan kepada kalian karena di internet itu kan segalanya terbuka. Nah, jadi jangan jatuh kalian kepada pornografi, video-video porno segala macam. Itu muncul. Tidak usah kita minta, kita buka saja handphone kita sudah muncul segala hal yang pornografi itu. Tapi jangan tertarik, jauhkan dirimu dari situ. Kalau kau sudah terpancing tertarik kepada itu, kau akan diikat. Dan rusaklah moralmu dan segala potensimu pun akan dikuasai oleh iblis, oleh setan. Nah, karena itu gunakan dengan baik. Jangan kamu dijerat oleh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di internet, tapi gunakan untuk yang baik. Nah, itu peluang dikasih Tuhan, tetapi bisa digunakan iblis. Nah, karena itu kita sebagai orang Kristen, sebagai calon-calon pemimpin kalian ya, latih dirimu menggunakan internet, IT, medsos ya, tapi miliki moralitas dan iman bahwa engkau akan justru menggunakan itu untuk kemuliaan Tuhan ya, untuk kerajaan Tuhan. Nah, jadi saya harap dengan kemajuan teknologi ini, kita harus lebih jago, lebih pintar dari orang-orang yang menggunakannya untuk hal yang tidak baik. Kita harus memenangkan. Ini peperangan yang nyata sekarang ya. Kalau kita katakan dunia maya, dunia yang nggak nyata, sekarang ini nyata. Dunia kita sekarang ya dunia internet. Di situ kita berperang, di situ kita melayani, di situ kita mengedukasi, juga memberitakan Injil. Ya, penginjilan kita sekarang sudah seperti ini. Dan kita bisa mengabsorb atau menyerap hal-hal yang baik, jangan yang tidak baik dari situ. Nah, karena itu untuk anak-anak kita juga harus disiplinkan, harus ajar, dan kita juga harus bisa. Ya, contohnya orang Israel ya. Orang Israel yang menciptakan semua itu toh, tapi mereka sangat disiplin, tidak memberi anak-anaknya menggunakan handphone. Kalaupun ada hanya batasan waktu dan mereka sungguh-sungguh dipandu, dituntun oleh orang tuanya. Karena mereka sadar itu bahaya ketika diberikan kebebasan begitu saja. Tapi kalau kita lihat sekarang bagaimana anak-anak? Ya orang tuanya juga nggak punya pengertian, tidak punya pemahaman dan asik dinikmati itu untuk hal yang negatif. Untuk gosip-gosipan gitu toh. Nah, karena itu ini kita harus menjadi orang yang berilmu, beriman, dan kita punya pengetahuan ya, keterampilan juga. Oke. Bagaimana siapa tadi yang nanya? Bisa dipahami itu tadi? Yuk, si Petra ya tadi ya. Oke, si Tumbur dan kemudian si Daud dulu dari tadi ya, si Daud baru Tumbur. Silakan. Sebelumnya Pak, suara saya kedengaran Pak? Dengar. Ini Pak, saya mau bertanya mengenai pendeta sentris Pak, atau pendeta kepemimpinan.
satu kepemimpinan, Pak. Seperti yang kita tahu sekarang kita memiliki pemimpin yang satu, yaitu Eporus. Dan sementara di bawah lain daripada Eporus yaitu kita, personan lain anggotanya, Pak. Bisa dibilang anggota dari Eporus untuk menyampaikan firman Tuhan. Akhir-akhir ini, Pak, seperti yang kita tahu, banyaknya pendeta yang hampir tidak bisa memenuhi isi dari HKBP atau tempat untuk pelayanannya, Pak. Sehingga pendeta ini akhirnya disisihkan ke Pagaran, Pak. Sehingga membuat jemaat yang ada di Pagaran terkejut. Baru kali ini ada pendeta yang masuk ke Pagaran. Yang ingin saya pertanyakan, Pak, apakah akhirnya HKBP sekarang ini hanya memanfaatkan Pagaran untuk tempat penyisihan, Pak? Karena jemaat memiliki pola pikir seperti itu, Pak. Pagaran tempat penyisihan pendeta. Oke, itu saja. Oke. Dan sedikit, Pak, sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi, Pak. Ini, Pak, seperti yang kita tahu, akhirnya pada saat ini juga pendeta yang ingin berpindah jabatan, Pak, atau tugas, tidak lagi meminta kepada Eporus, tetapi bisa meminta juga kepada pemimpin lain yang bisa dibilang tangan kanan Eporus. Dan akhirnya Eporus hanya menjadi pemimpin semata, Pak, enggak menjadi pemimpin yang utuh, Pak. Sekian, Pak. Bisa disebut lebih konkret contohnya? Lebih konkretnya, Pak. Contohnya? Nggak usah disebut nama. Contohnya misalnya, Pak, dari pendeta misalnya di tanah yang tidak memiliki atau yang tidak sesuai dengan harapannya, Pak. Misalnya keuangannya sedikit. Jadi dia meminta kepada pemimpin yang bukan Eporus untuk memindahkan dia ke tanah yang basah, Pak. Oke. Terima kasih. Kalian sudah mulai berani belajar melihat realita ya, dan itu menjadi satu titik berangkat untuk berpikir ilmiah, filsafat, kebenaran ya. Jadi kebenaran tidak mungkin ditutupi. Karena itu kalau kalian sudah melihat itu, jangan takut untuk menyampaikan atau merefleksikannya, walaupun tidak secara demonstratif ya. Ya, terima kasih juga kalau kalian sebagai warga HKBP sudah masuk di dalam lembaga yang mempersiapkan kalian akan juga masuk menjadi jajaran bagian dari pelayan atau kepemimpinan dalam arti organisasi ya, supaya kalian juga mulai mawas diri dan mempersiapkan diri. Kalau kalian sudah melihat hal-hal yang kurang baik, jangan kalian jatuh ke situ. Jangan kalian ikut melakukan. Atau ya kalau saya sih bisa berpikir ekstrim lagi ya. Atau kalian berani kalau memang sudah sampai kepada puncaknya harus kalian berapa ya, berkamuflase atau berapa seperti orang berpolitik ya. Ya saya ekstrim juga dalam pendapat, tetapi saya sendiri nggak mau melakukannya ya. Nah jadi kalau kalian juga mau berkolaborasi dengan cara-cara seperti itu, tetapi ketika engkau sampai pada satu posisi tertentu, hentikan bentuk-bentuk yang kamu tadi sudah tidak setuju. Nah, jadi kedua hal ini yang saya katakan sebagai pendapat, ya saya sendiri nggak mau melakukan itu ya. Saya tidak mau berkolaborasi dengan cara-cara yang saya anggap tidak etis. Ya, seperti contohnya ya, saya sudah 2 kali mencalonkan diri untuk sekjen kan, tapi saya tidak mau kampanye dan bermain seperti yang selama ini. Dan ini yang merusak sistem pemilihan dan juga moral, mentalitas para pendeta dan pemimpin gereja yang suka bermain seperti, dan dibalik itu juga ya segala hal yang nggak beres kan terjadi. Tapi saya nggak mau bermain dengan cara seperti itu. Tapi saya mengungkapkan, mengatakan kebenaran dan diri saya juga tampil. Walaupun saya sudah tahu pasti nggak akan menang ya, pasti tidak akan menang. Ya dengan kata lain bahasa pasarannya saya bilang
Ya hanya orang gila yang mau memilih saya. Nah, karena itu apa yang kamu lihat ini, biarlah itu juga menjadi bagian dari pergumulanmu, doamu, yang menjadikan tekad komitmenmu bahwa kamu bersedia untuk dipakai Tuhan memperbaiki gereja kita ini ya. Dan kemudian seperti yang saya katakan tadi, karena gereja kita ini, kalau kita tidak reformasi, kita tidak perbaharui, tidak perbaiki, akan kembali lagi kepada zaman kekelaman yang dulu. Nah, karena itu ingatlah disiplin-disiplin Alkitab, firman Tuhan seperti yang disampaikan oleh Martin Luther itu ya. Dan demikian juga dengan kemampuan berpikir ilmiah atau berfilsafat dalam arti ya juga dalam strategi akademik, berpikir secara akademik, ya harus punya punya apa namanya ya, landasan-landasan gelar-gelar akademik. Kalau tidak itu ya kalian akan tetap nanti disepelekan, dinomor dua kan, dibuat jadi kelas kambing istilahnya ya, guru-guru huria ini. Tapi kalau kan sudah menjadi master, doktor nanti, ya nggak akan mungkin orang sembarangan lagi sama kalian kan. Nah karena itu, ya menjadi modal kalian lah pelajaran dan status kalian S1 dari STGH ini, tapi tetap dengan komitmen, harus memperbaiki dan berdoalah kau juga dipakai Tuhan ya. Kalau saya sudah habis waktu saya. Nah, yang kedua masalah penempatan ya, masalah penempatan. Jujur saya juga termasuk orang yang dibuang ke STGH ini, saya dibuang karena saya protes kan, saya kritis karena ada kasus waktu itu di Amoral ya, di Rawamangun, dan Evorus tersinggung katanya, dan saya bisa buktikan itu ya, dan saya dibuang. Tapi buat saya bukan dibuang saya, tapi ini kesempatan buat saya juga untuk menceritakan kepada kalian kebenaran itu, tetapi dengan ilmiah ya, dengan mata kuliah kita ini, pelajaran yang saya sampaikan ini juga menjadi kesempatan bagi kalian untuk dicerahkan. Karena ini realita, ini yang terjadi. Nah jadi kalau terjadi yang seperti kamu katakan, karena dia di tempat yang kering gitu istilahnya ya, cari muka atau ambil-ambil apalah gitu, bahkan bisa jadi menguangi nanti. Dan itu sudah terjadi di HKBP kita ini. Dan itu sangat memprihatinkan. Nah karena itu saya katakan ini kepada kalian, kalianlah harus menjadi bagian dari orang yang dipakai Tuhan untuk mencegah jangan kembali lagi kepada masa kegelapan itu. Karena kalau tidak, pasti akan jatuh kepada kegelapan. Atau ya paling tidak yang saya katakan tadi, orang masih tetap di HKBP berbondong-bondong, tetapi sudah orang-orang yang gila kuasa, gila segala macam jabatan ya. Dan juga semua itu sudah tindakan-tindakan yang tidak benar lagi, sudah amoral, sudah dibiarkan segala macam kejahatan ya, berkolusi dengan penguasa-penguasa politik. Nah, jadi sama saja menjadi alat politik, dan gereja juga berkolaborasi dengan kekuasaan politik. Ya kembali kepada zaman kegelapan yang kita bicarakan ini. Kalau kita tidak punya kemauan memperbaiki, tidak punya keberanian, dan tidak punya modal ya untuk berpikir ilmiah, akademik, filsafat ya. Jangan lagi jatuh kepada mitos. Jangan lagi karena doktrin gereja. Doktrin gereja itu harus diperbaiki ya. Nah, itu juga menjadi tugas para pendeta yang sebenarnya juga harus membicarakan masalah eklesiologi. Ya HKBP ini juga enggak jelas eklesiologinya. Harus diperbaiki itu, harus diletakkan dasar-dasar eklesiologi yang benar. Oke, itu dari untuk Daud ya. Bisa memberikan jawaban, Daud? Kemudian Tumbur, silakan. Pak, saya mau bertanya. Tadi Bapak kan memberikan tanggapan kepada pertanyaan si Boy, bahwasannya tohonan itu tidak menjadi hierarki dalam kehidupan. Jadi, jika tohonan tidak menjadi hierarki dalam kehidupan, enggak menjadi apa? Pak, tidak menjadi hierarki dalam kehidupan. Ya, hierarki. Mengapa Pak, seperti kita antara pendeta dengan guru huria ada menjadi perbandingan di dalam huria itu sendiri? Sehingga jika dilihat karena banyak perbandingan, banyak dari tohonan guru huria kembali mengejar untuk mendapatkan tohonan pendeta. Jika seperti itu, berarti tohonan itu akan tetap menjadi pintu gerbang ke dalam dunia kegelapan, karena semua para tohonan sedang berusaha mengejar kepuasan duniawi dan bukan melaksanakan visi dan juga tugas dari tohonan itu sendiri, Pak. Itu yang saya katakan, eklesiologi kita nggak jelas.
sehingga pemahaman tentang doktrin tohonan itu pun ya bertingkat-tingkat seperti itu. Padahal sebenarnya tohonan itu ya sama saja, itu kan dari Tuhan, pemberian Tuhan. Dan karena itu masalahnya bagaimana memberlakukan setiap tohonan itu sama rata. Cuma fungsinya saja berbeda. Ya kalau ada pun doktrin hanya pendeta yang bisa angkat tangan memberkati, ya silahkan saja, itulah bidang dia. Tetapi bidang lain jangan jadi direndahkan. Jangan jadi bertingkat-tingkat karena dia bisa angkat tangan memberkati, seolah-olah dia wakil Tuhan. Oh tidak. Wakil Tuhan itu bukan kepada oknum atau tohonan, tetapi kepada gereja sebagai satu tubuh Kristus. Dan itu ajaran Martin Luther. Itu doktrin yang sudah ditolak oleh Martin Luther pada waktu itu kan. Nah jadi kalau kita kembali lagi kepada itu, ya itu menjadi sumber kekelaman tadi, kegelapan. Akhirnya kekuasaan gereja atau kekuasaan pastor atau kekuasaan tohonan ya sama saja menjadi kekuasaan politik yang menekan, memaksa dan merendahkan yang lain. Dia sendiri yang tinggi gitu kan. Nah jadi ini yang saya mau ingatkan juga, karena zaman kegelapan itu memberlakukan hal-hal sedemikian rupa. Dan ini yang harus kita tolak. Martin Luther sudah memperbaharui dan tidak lagi membuat tohonan itu secara hierarki. Dan bahkan Martin Luther itu sendiri sudah menanggalkan jubah kerahibannya. Dan kalau dia pun berkhotbah, dia bukan sebagai rahib tetapi sebagai doktor, sebagai guru, sebagai pendidik dia, sebagai pengajar. Nah, jadi di gereja HKBP ini ya justru kembali lagi kepada Katolisisme ortodoks yang diprotes oleh Martin Luther itu sekarang dengan pendeta sentris ini. Nah, karena itu modal dari pengetahuan kalian ini harus dikembangkan, karena kalau mau melakukan sebuah gerakan atau pembaharuan, ya memang kita sendiri kan harus punya pengetahuan dan latar belakang sejarah yang membuat kita jangan jatuh lagi kepada kekelaman atau sejarah kelam yang lalu. Nah, jadi kalau sekarang kita kembali melihat seperti ini, itulah yang tidak disukai oleh Tuhan. Saya katakan berani tegas ya, ini tidak disukai oleh Tuhan. Dan ini yang harus kita perbaiki. Nah, karena itu kalau kalian sekarang juga sudah mendengarkan dan sudah merefleksikan bagaimana zaman dulu gereja dan gereja kita zaman sekarang ini, ya ini menjadi tugas kalian, tugas kita lah ya. Dan ini yang saya sampaikan, ini tugas saya. Saya bersyukur kesempatan ini saya diberitakan Tuhan untuk menyampaikan pelajaran ini kepada kalian dan mengungkapkan kebenaran ini ya. Sejarah masa lalu jangan sempat lagi terjadi untuk zaman yang akan datang, dan kondisi kita sekarang ini memang sudah harus dikritisi. Oke, terima kasih Tumbur. Siapa lagi? Pak, sedikit lagi bisa Pak? Sedikit lagi Pak. Yuk, silakan Daud. Ini Pak, yang saya tanyakan mengenai pangkat Pak. Misalnya seperti Martin Luther yang dulu menjabat sebagai dokter Pak. Ya. Jadi yang ingin saya pertanyakan Pak, selama saya di sekolah guru ria Pak, waktu itu saya pernah ngobrol dengan abang tingkat Pak, abang tingkat 4 kalau tidak salah Pak. Beliau pernah mengatakan kalau di HKBP, kalau misalnya jabatannya atau pangkatnya atau gelarnya masih STH ataupun SPDK, dia tidak bisa berhak untuk duduk di tempat kekuasaan yang misalnya di resort Pak. Kalau di resort itu masih ada yang menjabat atau gelarnya MTH Pak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal itu? Bagaimana Bapak membuka pola pikir kami agar kami tidak tersesat dengan misalnya beranggapan cuman pangkatnya atau gelarnya yang lebih tinggi saja bisa menduduki kekuasaan yang lebih tinggi Pak. Iya, pertama jangan kita berorientasi kepada jabatan, apalagi kekuasaan ya. Kita ini hamba Tuhan. Kalau kalian meyakini tohonan itu sebagai karunia pelayanan ya. Kita ini hamba Tuhan. Nah karena itu kalaupun dimanapun atau apapun yang kita dapatkan sebagai medan pelayanan, pahami dan hayatilah itu sebagai kesempatan yang diberikan Tuhan.
dimanapun kita ditempatkan, posisi apapun itu yang pertama, dan itu yang harus menjadi prinsip hidup kita secara iman gitu ya, karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani di ladangnya, dalam tanda petik kita katakan ladangnya, karena secara teologis kan kita sudah mengatakan memahami bahwa gereja itu sebagai medan pelayanan atau kerajaan Tuhan lah ya, tetapi bukan menutup kemungkinan di luar gereja ya. Di luar gereja pun kita bisa melakukan pelayanan atau bahkan lebih dahsyat dari yang dilakukan oleh gereja secara formal. Tetapi intinya yang saya katakan tadi, dimanapun medan pelayanan kita, pahami dan terimalah itu sebagai karunia Tuhan untuk memberikan kita ladang pelayanan. Nah, yang kedua, ini memang menjadi hal-hal yang krusial, artinya juga harus kita kritisi, supaya kita jangan jatuh kepada pola yang saya katakan tadi, masalah jabatan atau hierarki kepangkatan. Nah, kalau kita memang sudah mendapatkan kesempatan pelayanan di satu jemaat atau bidang unit pelayanan yang lebih besar, lebih modern, lebih maju, ya tentu memang dibutuhkan kemampuan untuk yang setara ya dengan tantangan pelayanan itu. Nah, karena itu memang dibutuhkan juga kompetensi akademik. Nah, jadi kita tidak meniadakan makna dari kesarjanaan atau kemampuan kemampuan modal akademik kita. Nah, karena itu ya ada saja kemungkinan, dan saya pikir itu sesuatu yang wajar. Kalau yang sudah mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dia akan mendapatkan tugas pelayanan yang lebih besar, lebih tanggung jawab yang lebih besar ya. Nah, karena itu sesuatu yang sejalan. Makanya saya dorong kalian jangan puas hanya dengan S1. Kalian juga harus berusaha nanti untuk S2 bahkan S3 supaya kamu bisa mempunyai lahan pelayanan yang lebih besar, lebih luas. Pengaruhnya juga akan lebih besar. Nah, tetapi saya bukan mau mengatakan dengan cara-cara yang ambil muka atau hal-hal yang tidak baik ya. Tapi gunakan kesempatan kamu mempunyai modal secara strata akademik untuk kamu mendapatkan kepercayaan melakukan pelayanan yang lebih besar, yang lebih luas gitu. Tetapi yang ketiga ya memang itu akan menyangkut juga kepada salary atau upah atau gaji. Itu wajar. Nah, karena itu jangan itu tujuannya, jangan itu tujuan. Tetapi itu hanya sebagai sebuah kompensasi, penghargaan atau insentif yang wajar. Ya wajarlah kalau sudah S2 dia akan lebih baik pendapatannya dari yang S1. S3 lebih baik dari yang S2. Nah, ini juga yang harus kita perbaiki di lembaga-lembaga pendidikan kita. Ya contohnya saja lah ya kami ini, saya ini. Saya sudah 30-an tahun pendeta S2, tetapi gaji saya setelah di STGH ini ya merosot tajam. Karena apa? Ya tidak dilakukan pembenahan organisasi dan juga kalau dikatakan penggajian jangan jadi negatif lah ya. Parbalajoon yang tidak adil. Bayangkan kalau saya sekarang sudah mau pensiun S2 dan dosen, ya dosen nggak dihargai di HKBP ini. Ya gaji saya yang S1 atau yang non gelar pendeta resort di salah satu gereja di Jakarta itu sudah 2 kali lipat dari gaji saya. Padahal itu dulu mahasiswa saya. Bagaimana itu keadilan? Saya harus menanggung biaya hidup dan anak-anak saya. Jadi jujur saja, untuk kebutuhan anak saya yang siapu dan yang bungsu sekarang kuliah, gaji saya nggak cukup. Bahkan kalau dihitung-hitung kebutuhan satu orang anak saya itu setengah tahun gaji saya untuk dia. Untuk dia bisa sekolah dan uang kosnya ya. Nah itu di mana keadilan? Nah jadi kalau saya tidak hanya bergantung kepada Tuhan ya saya sudah ambil muka atau sudah tinggalkan STGH ini toh.
Saya udah lakukan segala macam cara-cara supaya saya bisa di Jakarta terus. Tapi saya nggak mau seperti itu. Nah, ini menjadi refleksi untuk kalian dan ini menjadikan kalian melihat realita ini dengan jujurlah. Dan ini kan tidak adil. Dan motivasi saya ditempatkan di sini bukan karena saya memang sudah mempersiapkan diri, tidak, tapi karena dibuang. Walaupun buat saya nggak ada masalah itu. Karena kebencian sakit hatinya oknum pimpinan saja, bahkan waktu itu katanya istrinya yang tersinggung. Bayangkan, bagaimana gereja seperti itu? Dan bagaimana sesama pendeta seperti itu? Bagaimana para pemimpin seperti itu di lembaga yang namanya gereja? Kok ada manusia yang seperti itu? Nah, jadi ini makanya yang saya katakan dan kita pelajari dengan masa-masa kekelaman gereja ini, ya ini akan kembali lagi dan sudah kelihatan. Fenomena itu kan sudah terjadi. Nah, ini saja contohnya yang saya alami ini kan. Oke, itu tadi si Daud ya. Siapa lagi? Ya, saya berani belak-belakan seperti ini supaya ini menjadi pelajaran ya. Saya mengedukasi kalian, bukan mau mengintimidasi atau memprovokasi ya, bukan. Tapi karena saya mengalami sendiri dan saya tahu bahwa ada banyak hal yang harus diperbaiki dan jangan kembali lagi kepada kekelaman yang lalu. Jangan jatuh lagi gereja kita ini kepada zaman era kegelapan itu. Fenomenanya sudah kelihatan banyak. Saya Ya? Pak, ingin bertanya Pak. Oke, silakan Dongan Sagor. Ya. Sedikit yang ingin saya tanyakan Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, dosen di HKBP ini tidak dihargai. Ya. Maksudnya bagaimana Pak? Karena kan justru dosen-dosen inilah yang akan menumbuhkan para calon-calon pelayan HKBP masa depan Pak. Terima kasih Pak. Iya, aduh saya sangat prihatin lah ya. Tapi saya mau menceritakan ini kepada kalian bukan untuk memprovokasi ya. Tapi sungguh-sungguh supaya kalian melihat kenyataan gereja kita ini yang sudah semakin merosot moralitas dan kriteria kehidupan sebagai gembala, sebagai pendeta. Saya sangat prihatin contohnya ketika kalian sudah masuk waktu Pak Demak sebagai ketua STGH. Belum Pak. Belum ya. Nah, jadi ketika meninggal Bapak Demak Simanjuntak kan diangkat Bapak Tongam Sihombing ya. Kalian sudah sempat kan ketemu sama Pak Tongam? Sempat? Belum, Pak. Belum, Oh, belum juga. Belum. Oh, iya. belum Pak, tapi kenal Pak. Iya. Nah, jadi ya karena ini kan ada kubu-kubuan di HKBP ini. Karena Pak Tongam itu tadi mendukung satu calon yang didukung oleh evolusi yang lama. Nah, setelah terpilih evolusi yang sekarang ini, waduh, itu memprihatinkan ya. Lembaga pendidikan kok diperlakukan seperti itu. Dia dicopot dan dibuang menjadi dosen di Sekolah Bible Pro kan. Dan digantikan dengan yang sekarang. Saya tidak melihat oknum pribadi ya, tidak. Ini realita. Ini yang saya katakan mindset, pola pikir yang saya katakan tadi yang tidak beres itu. Kok pendeta mampu berpikir seperti itu, bersikap seperti itu? Dan diangkat yang sekarang. Saya tidak benci, tidak. Saya tidak ada kebencian kepada siapapun ya. Tapi perilakunya terhadap lembaga pendidikan kok begitu rendah? Dianggap apa ini sekolah tinggi sekolah tinggi guru huria dan lembaga-lembaga pendidikan kita ya? Ya termasuk saya yang saya katakan. Saya kan dibuang ke STGH karena kebencian sakit hatinya oknum pimpinan bahkan istrinya. Saya bukan tidak bersedia, saya bersedia kemana saja. Tetapi kok jadi seperti itu caranya penempatan karena ada sakit hati. Dan tanya lagi yang lain-lain. Jangan-jangan banyak yang ditempatkan di sini karena ada masalahnya. Dan ini jadi tempat pembuangan. Ya saya berani katakan ini dan saya mau nantang pimpinan. Supaya bertobat.
Kalau tidak bertobat ya seperti ini, hancur HKBP ini nanti. Kembali kepada kegelapan. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang kita sadari sebagai sumber-sumber konflik dan menunjukkan kebodohan, kegelapan. Ini kemerosotan. Dan begitu banyak. Dan lihat lagi lah yang mantan Evorus itu menjadi masuk ke politik. Aduh, mengerikan itu. Tahu kalian kan? Mantan Evorus dia jadi ke politik lagi dan kelihatan hartanya miliar-miliar. Dari mana itu? HKBP yang memberikan yang sumbernya itu kan. Tapi sanggup dia punya harta kekayaan seperti itu seorang pendeta. Begitu banyak pendeta-pendeta yang miskin yang tidak bisa menyekolahkan anaknya. Ya, enggak miskin lah ya, tetapi kesulitan lah. Dan begitu banyak jemaat yang terpuruk miskin, tapi sanggup seorang pendeta punya harta miliar-miliar. Bagaimana moralitas seorang pendeta seperti itu? Saya enggak sanggup menjadi seorang pendeta seperti itu. Nah, ini saya berani katakan di forum manapun saya katakan seperti ini. Nah, jadi bagaimana masa depan HKBP? Ya kalianlah. Kalian rasakan sendiri kan? Dan jangan-jangan juga di kampus ini kalian alami hal itu. Nah, karena itu ini saya memberikan kepada kalian bukan memprovokasi, tetapi ya supaya dengan rendah hati kalian bergumul di dalam Tuhan. Kalau kalian memang mau persembahkan hidupmu menjadi hamba Tuhan ya, untuk martohonan guru huria nanti ya, manfaatkan kesempatan ini. Dan kalian harus menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan memperbaiki gereja kita ini. Kalau tidak akan kembali lagi kepada kekelaman, masa kegelapan itu. Dan ini sudah kelihatan gejalanya. Sudah banyak fenomenanya. Dan apa yang saya katakan ini kebenaran. Dan saya pertanggungjawabkan. Saya alami. Dan ini menjadi keprihatinan saya dengan HKBP. Ya, sedikit tentang saya ya. Saya juga dipecat dari STT HKBP waktu saya demo melawan rektor yang mata duitan dan sangat otoriter waktu itu ya, tahun 82. Saya sudah mau naik tingkat 4 itu. Sudah ikut ujian kenaikan tingkat. Tetapi memang karena saya ya bandel lah gitu, melawan terus ya. Nggak mau minta maaf saya. Ya dipecat. Dan saya terus bergumul 2 tahun saya sampai ke koran-koran, sampai ditangkap polisi karena melawan. Saya sendiri. Ya 5 orang kami dipecat, tapi saya sendiri yang melawan ya. Dan akhirnya saya tinggalkan, saya masuk lagi State Jakarta dari awal. Testing lagi. Dan saya jadi pendeta dan kembali ke HKBP. Dan masih seperti itu yang terjadi di HKBP. Dan bahkan ya makin parah juga. Nah, jadi pimpinan-pimpinan sekarang ini adik kelas saya itu semua. Evorus ini adik kelas saya yang gembleng mentalnya itu dulu. Saya tingkat 3, dia masuk tingkat 1. Ya tetapi setelah dia Evorus ya begitu juga. Ya pimpinan-pimpinan ini begitu juga. Apa yang mereka alami dulu enggak kepahitan di kampus ya mereka lakukan juga. Nah jadi ini. Jangan lagi kalian juga mewariskan hal-hal yang jahat itu, yang negatif itu. Perbaikilah kampus ini kalau kalian nanti sudah menjadi partohonan dan menjadi master doktor. Ya kembali perbaiki kampus ini. Perbaiki HKBP ini. Kalau saya sendiri kan kecil kali saya. Siapalah saya. Dan tidak ada orang yang mau berani seperti saya di HKBP ini lagi. Nggak ada. Dan saya mau mencari siapa yang mau seperti saya. Ya bukan untuk kepentingan saya, bukan kebanggaan saya. Enggak. Keprihatinan melihat HKBP ini. Saya prihatin dengan HKBP ini. Ya kalau dari peluang-peluang saya di luar ya banyak sekali. Waktu saya ngambil S2, saya sekelas dengan ada teman sekelas saya yang dia jadi dirjen, Dirjen Bimas Kristen waktu itu. Waktu itu dia minta saya untuk jadi pegawai negeri dan jadi dosen di STHKPN ini yang sekarang jadi yang di Silak Kitang itu toh. Dia berjanji kalau nanti saya mau jadi pegawai negeri, kita atur untuk nanti Pak Bernard jadi rektor, katanya. Oh tidak, kalau HKBP yang menempatkan saya mau, saya bilang. Dan ada banyak peluang yang lain. Tapi saya tidak mau keluar dari HKBP karena memang sudah janji iman saya kepada Tuhan. Nah, jadi hal-hal seperti ini saya ceritakan kepada kalian
Ya bukan untuk memprovokasi, tetapi memotivasi, mengedukasi kalian. Tetaplah setia dengan komitmen dan Tuhan pakai kalian untuk memperbaiki gereja ini. Kalau tidak, kembali lagi jatuh kepada zaman kegelapan. Itu yang kita bicarakan ini ya. Jangan kembalilah lagi kepada zaman kegelapan. Apalagi di zaman sekarang era informatika ini kan terlalu banyak tantangan dan juga peluang. Kalau kita tidak manfaatkan, ya kita akan dipengaruhi, kita akan lenyap. Bisa saja gereja berdiri tetap hanya gedungnya saja. Tapi imannya sudah ambruk. Ya lihat aja warga HKBP ini begitu banyak. Hanya terdaftar di HKBP tapi aktivitas kegiatannya sudah di luar. Rohnya sudah di luar HKBP. Dan mereka bertumbuh dari sana, bukan dari HKBP lagi. Ya karena budaya saja, ikatan emosional saja dia tetap di HKBP. Nah ini yang kita harus prihatin, kita harus perbaiki, kita rebut kembali ya. Dan jadilah memang gereja yang betul-betul sebagai tubuh Kristus yang menjadi sumber keselamatan bagi dunia ini ya, memberitakan keselamatan. Oke, si Bernard ada yang lain lagi dari apa yang saya sampaikan itu? Tidak. Oke. Ya, masih ada waktu kita 8 menit lagi. Masih ada satu orang. Saya, Pak. John Ya. Lennon Manik. John Lennon, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Memang pertanyaan ini memang agak melenceng, Pak. Nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa. Yang penting dalam Tuhan. Tadi Bapak bilang tawanan itu berasal dari Tuhan. Ya. Dan tawanan itu sama saja. Seperti pendeta, guru huria, Bible Pro, diakonis, dan lain-lainnya. Dan tawanan itu mengandung daya kudus, Pak. Jadi, mengapa cuma pendeta yang bisa mengangkat tangannya untuk memberkati, sedangkan para tawanan lainnya tidak? Itu saya masih bertanya-tanya, Pak, tentang hal itu, Pak, dari dulu. Coba jelaskan, Pak. Terima Iya, kasih. karena kita menganut doktrin yang seperti itu. Ya nggak apa-apa kalau itu tetap kita jadikan sebagai sebuah doktrin. Tetapi itu kan bukan kebenaran tunggal, itu kan bukan mutlak. Tetapi karena HKBP sudah menetapkan seperti itu, ya kita kalau masih tetap di HKBP ya jalankan. Tetapi yang terpenting jangan jadi itu membuat pengkultusan atau membuat hierarki jabatan itu. Nah, persoalan mengangkat tangan, memberkati dengan tidak, itu jangan dijadikan persoalan. Tetapi esensinya bagaimana? Apa yang lebih substansial dari persoalan angkat tangan memberkati itu? Yaitu masalah bidang tugas pelayanan. Nah karena itu, kalau kita masih tetap di HKBP dengan doktrin seperti itu, tapi jangan dijadikan itu pengkultusan. Jangan dijadikan itu sebagai kehebatan dari partohonan pendeta. Tidak, ya dia punya kelebihan di situ, itu bidang tugasnya. Tapi kepada pertohonan lain, bidang tugas yang lain, ya juga kan tidak menjadi kelas 2. Ya sama pentingnya. Kalau tanpa yang lain, tidak ada artinya itu pendeta yang angkat tangan. Harusnya seperti itu. Jadi bukan pendeta dengan kewenangannya angkat tangan memberkati, dia menjadi penguasa. Dan jangan jadi itu dikultuskan. Nah, kalau di gereja yang lain, ya di Calvinis, ya semua orang bisa angkat tangan. Semua majelis itu bisa memberkati. Yaitu doktrin di sana. Nah, tetapi kalau kita masih menetapkan itu doktrin, ya silahkan, nggak apa-apa. Tetapi masalahnya, jangan jadi dikultuskan. Dan jangan jadi itu menjadikan seseorang itu sebagai pejabat di atas jabatan yang lain. Kita semua adalah partohonan yang punya jabatan masing-masing. Tetapi kita harus juga bisa setara di hadapan Tuhan. Nah itu prinsip teologinya. Kalau dalam tatanan fungsinya bisa saja jabatan itu punya fungsi beda-beda kan. Tetapi jangan jadi dikultuskan dan jangan jadi hierarkis dia. Kalau kehidupan iman Kristen itu tidak demikian. Itu menjadi kasta lagi nanti. Yaitu tidak seperti yang dikatakan firman Tuhan ya. Ya kalau begitu ya nggak usah datang Yesus kalau begitu.
Ya, atau dia menjadi, itu yang dikatakan jadi wakil Yesus. Dan kita ini sebagai apa? Kita budaknya Yesus gitu. Nah, jadi pemahaman seperti itu yang harus dikikis. Soal fungsi tugas silahkan. Tapi jangan dikultuskan dan jangan jadi hierarkis jabatan pelayanan itu. Ya kalau di negara ya memang seperti itu kan. Nah itu pengaruhnya yang dari tadi itu dari Kekaisaran Romawi yang mempengaruhi juga gereja dan itu menimbulkan menjadi zaman kegelapan ini yang kita bicarakan. Karena gereja juga sudah memberlakukan hierarki seperti struktur di Kekaisaran Romawi. Ya bahkan waktu itu kan Kaisar Romawi harus disembahkan. Itu dianggap wakil Tuhan. Jadi kalau tidak menyembah kepada Kaisar, ya dibunuh. Nah jadi seperti itu mau diberlakukan lagi di gereja. Oh, makanya jadi zaman kegelapan gereja. Ketika itu diakomodir cara-cara duniawi itu, ya gereja jatuh kepada kegelapan, kekafiran jadinya, dikultuskan. Nah itu kejahatan teologi. Dan itulah para teolog yang melakukan kejahatan pemalsuan ya. Dan itu menjadi antikristus itu. Itu melawan Kristus dia. Dan itu menempatkan dirinya sebagai pengganti Kristus ya, sehingga ya seolah-olah ya sama seperti pastor kepada pastor itu orang mengaku dosa kan, bukan kepada Kristus lagi, bukan kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi ini yang harus kita hindari. Dan itu makanya saya katakan kalau kalian mau lebih serius ya, eklesiologi HKBP kita ini harus diperbaiki. Kita belum punya eklesiologi yang jelas. Nah, kalau kalian mau serius ya juga bisa diskusi dengan Ibu Hibur karena dia secara khusus mendalami masalah jabatan gerejawi ya. Oke, sudah waktu kita ya. Sudah dapat waktu kita. Ya, silakan kita mempersiapkan diri untuk minggu depan kita mid semester ya. Saya nanti akan kasih materinya pada waktu jam kita kuliah ini. Kalian mengerjakan dan segera menyelesaikannya ya. Karena itu kalian harus belajar semua apa yang kita sudah bicarakan. Dan bahan-bahan yang sudah saya kirim dengan format PowerPoint itu dan catatan kalian. Refleksi-refleksi yang muncul dari situ dipelajari. Ya, kalau saya sih ujian selalu bersifat reflektif ya, refleksimu. Bukan apa yang tertulis. Nah, karena itu kamu bebas berkreasi dan berpikir. Jadi saya tidak menuntut kalian menghafal dan bukan itu metode saya mengajar kalian ya. Saya lebih senang diskusi. Jadi dengan kreativitas, apa yang kamu pikirkan pendapatmu itulah yang saya harapkan. Dan tidak harus sama dengan yang lain. Saya juga tidak mau membuat kalian menjadi sama dengan pikiran saya. Oke, baik. Sudah bisa ya? Nanti saya akan kirim bahan ini lagi. Yuk, kita akhiri. Siapa yang tutup doa, Pak Ketua? Yang membuat doa Artina Sitomorang, Pak. Yuk, silakan. Oh, si Yusuf, Pak. Untuk menutup acara perkuliahan kita dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat berkumpul di tempat masing-masing kami Tuhan untuk melakukan proses belajar mengajar kami. Ya Bapa, buatlah pelajaran yang diberikan dosen kami kepada kami menjadi sumber pengetahuan kami kelak untuk masa depan. Ya Tuhan, dosa pelanggaran yang kami perbuat sengaja atau tidak sengaja, ampunilah itu supaya tidak terlanggar semua kepada kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Terima kasih. Dijaga kesehatannya ya, jangan jadi terpapar lagi yang lain. Oke, silakan kita mengakhiri menutup.